Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yabis Christian Matundang dengan PM 2208 2010 130, jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat dalam rangka UTS Bahasa Pemrograman 2 yang diampu oleh Pak Dodi. Program yang saya buat ini berjudul PT Nakama. Nah, dalam program ini terdapat dua kelas. Yang kelas pertama itu karyawan dan kelas kedua itu bernama menu. Untuk kelas karyawan sendiri terdapat sebuah enggak sebuah tiga buah variabel. Ini nama, usia, dan gaji. Untuk tipe data dari nama sendiri yaitu string, usia integer, dan gaji saya buat string untuk memudahkan dalam penulisan gajinya nanti. Karena gajinya ini kita tulis secara otomatis, secara manual dengan menuliskan rupiahnya. Dalam kelas menu sendiri terdapat metode utama, metode main yang digunakan untuk menjalankan program ini. Kemudian terdapat array objek karyawan dengan panjang arraynya 3 dan langsung diisi di sini apa saja isi dari array tersebut. Di sini ada nama, usia, dan gaji. Ini adalah 3 karyawan yang sudah saya tuliskan langsung dalam program ini. Untuk lebih lanjutnya, bisa langsung kita run saja program ini. Nah, pada tampilan runningnya, di sini menampilkan PT Nakama dan 4 opsi menunya. Yang pertama tampilkan karyawan, yang kedua tambah karyawan, yang ketiga hapus karyawan, dan yang keempat keluar. Ini adalah merupakan output dari looping yang ini. While boolean sama dengan true, maka akan memberikan output seperti ini. Selama nilai dari while-nya ini true. Kemudian, jika kita menuliskan angka 1 untuk memilih menu tampilkan karyawan, maka akan keluar karyawan-karyawan yang sudah saya deklarasikan sebelumnya pada array objek karyawan tadi. Nah, di sini terdapat nama, usia, gaji dari setiap karyawan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, ini merupakan dari output dari case yang pertama, yakni for int i sama dengan 0, i kurang dari karyawan length, dan i++. Di sini akan mencetak nama, usia, dan gaji dari karyawan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, untuk menu tambah karyawan, kita akan disuruh untuk memasukkan nama karyawan baru. Misalnya kita akan memasukkan nama Chopper. Kemudian usia karyawan 17 dan gaji karyawan. Gaji karyawan kita tulis manual dengan cara seperti ini. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa tipe data dari gaji saya buat dengan tipe string. Enter, maka akan muncul output karyawan baru berhasil ditambahkan. Menambahkan karyawan merupakan output dari case 2 di sini. Case 2 di sini bertujuan untuk menambahkan karyawan baru, yang dimana di sini terdapat string nama baru sama dengan input next. Nah, di sini bertujuan untuk menyimpan nama baru dari inputan user. Kemudian di sini usia, kemudian di sini gaji. Nah, kemudian kita coba menampilkan karyawan yang sudah kita tambahkan tadi. Kita pilih menu 1, maka akan muncul output karyawan-karyawan yang sudah ada dalam program tadi. Dan di sini kita lihat bahwa karyawan yang baru saja kita tambahkan sudah tertampilkan dalam
karyawan, dalam daftar karyawan, chopper. Kemudian untuk menu yang ketiga, yakni hapus karyawan, kita disuruh untuk memasukkan nomor karyawan yang ingin kita hapus. Dengan ini, jika kita memasukkan nomor karyawan, misalnya karyawan 1, maka akan muncul output karyawan nomor 1 berhasil dihapus. Nah, ini merupakan output dari case yang ketiga, di mana yang bertujuan untuk menghapus karyawan. Di sini terdapat INT nomor karyawan, kemudian ada untuk menghapus karyawan, menghapus objek karyawan dari array karyawan. Nah, di sini diberitahukan bahwa karyawan baru sama dengan new karyawan dengan array-nya dikurangi 1. Ini yang mengakibatkan bahwa karyawan tadi telah dihapus. Kemudian jika kita tampilkan karyawan, maka karyawan nomor 1 tadi yang mana adalah Luffy, kini sudah dihapus dan digantikan oleh Zoro. Nah, untuk selanjutnya, untuk keluar dari program ini, kita tinggal memilih menu 4. Maka akan muncul output terima kasih. Ini merupakan output dari case 4, yang dimana berisi sistem out print line terima kasih dan sistem .exist. Nah, dimana secara otomatis akan mengeluarkan program dan menganggap bahwa program ini telah selesai. Nah, di sini ada default juga yang akan menampilkan pesan kesalahan jika pilihan tidak valid. Contohnya jika kita tadi memilih misalnya menuliskan angka 5 yang tidak ada dalam menu, maka secara otomatis akan keluar output pilihan tidak valid dan akan melooping menu-menu tadi kembali. Baiklah, sepertinya cukup penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, sekiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.